Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan balance scorecard, tugas dari manajemen strategi. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard itu adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard sendiri itu dikembangkan oleh Dr. Anders Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Fungsi balance scorecard sendiri pada awalnya hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses, bisnis, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh sebagai mana fungsinya, pertama sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua itu sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indicator perusahaan, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. 4 perspektif balance scorecard. Keuangan. Bagaimana investasi melihat Anda? Konsumen. Bagaimana konsumen melihat Anda? Untuk internal, strategi apa yang Anda prioritaskan? Untuk SDM, bagaimana mempresentasikan tata kendalanya? Perspektif balance scorecard menurut keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan. Mendasar perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Perspektif pelanggan. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produksi baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Menurut perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Selanjutnya itu, menurut Kaplan dan Norton, terdapat 2 keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balance scorecard, yaitu pertama, balance scorecard menyatukan elemen-elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua, dengan menggabungkan semua metrik operasional yang krusial, manajer per divisi atau departemen dipaksa untuk mempertahankan suatu pencapaian dengan risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Sebagai contohnya, perusahaan merencanakan suatu goals, yaitu memasarkan produk dengan cepat. Hal tersebut dicapai dengan peningkatan dari pengenalan produk baru. Perusahaan bisa merealisasikan misi tersebut, namun terdapat risiko, yaitu karena patokan waktu pemasaran, pengembangan produk menjadi kurang maksimal.
Bisa jadi produk baru yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan produk yang sudah ada, sehingga hal tersebut akan mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu siapa aja sih yang bisa menggunakan balance scorecard? Balance scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya, balance scorecard digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci dari penggunaan balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen, karena masih banyak dari suatu pimpinan manajemen menganggap remeh akan konsep dari balance scorecard. Penting bagi manajemen untuk memahami dan mengimplementasikan konsep balance scorecard di dalam suatu proses bisnis. Karena dengan balance scorecard, kinerja dan efektivitas perusahaan atau bisnis yang diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals organisasi akan tercapai secara konsisten. Sekian presentasi saya tentang balance scorecard. Jika terdapat pesan atau penggunaan kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.